kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu yang telah menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Hari ini kami ada sebagaimana berada, itu karena Tuhan masih berkehendak kami ada. Kami mohon perkenanan Tuhan atas seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini dan Engkau proteksi kami. Kami terhindar dari segala yang jahat, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 3 mengatakan begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, setiap kita pasti memiliki yang namanya pergumulan yang kita selalu bawa kepada Tuhan di dalam doa. Iya kan? Kita pun merindukan doa-doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Amin. Saudara merindukan jawaban doa dari Tuhan, amin. Nah saudara, untuk menggerakkan hati Tuhan, kita pun tidak hanya berdoa, tetapi juga melibatkan diri dalam berbagai aktivitas rohani, yaitu ibadah dan juga pelayanan. Namun sepertinya jelas bahwa ada doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa? Saudara, apabila doa kita berisikan motivasi yang tidak benar, ya, maka kita tidak akan melihat jawaban doa yang sesuai dengan kehendak kita dari Tuhan. Saudara, Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Tetapi dengar baik, Ia senantiasa memperhatikan sikap hati atau motivasi di balik apa yang kita lakukan. Amsal pasal 16 ayat 2 berkata begini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, apabila di dalam hati kita ada dosa yang belum dibereskan, ya, biasanya itu doa-doa favorit, ya. Kalau di dalam hati kita ada dosa yang belum kita bereskan, doa kita seakan-akan berhenti di langit-langit kamar, di plafon. Walaupun ya seperti apa yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ya ayat 1 dan 2 itu sangat jelas saudara ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Jadi dosa ini sangat menghambat. Iya kan? Yang membuat kita terpisah dari Tuhan dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Saudara, ada beberapa hal yang menyebabkan doa-doa kita tidak beroleh jawaban dari Tuhan. Di antaranya adalah, dengar baik, jika kita tidak dapat mengampuni sesama kita dan tetap menyimpan kepahitan, dendam, dan kebencian di dalam hati, dipastikan doa kita tidak akan didengar dan pasti diabaikan Tuhan. Inilah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu memang memporak-porandakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dosa membuat keterpisahan antara manusia dan Tuhan. Pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau kita. Tetapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Nah saudara, banyak orang tidak mau mengampuni atau berdamai dengan orang lain karena gengsi. Dan karena itu dia berkata, dia kan yang bersalah. Masakan aku yang harus minta maaf? Kalau dia tidak datang padaku dan minta maaf, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkannya. Ini sering yang kita dengar. Saudara, Tuhan juga akan memalingkan wajahnya terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kikir, yang menutup mata terhadap orang yang lemah atau orang yang berkesusahan atau miskin. Itu tertulis loh di dalam Alkitab, Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 21 ayat 13. Sebaliknya orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, di Amsal 19 ayat 17 itu dikatakan memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya kan? Saudara, artinya apa? Seruan dan doa orang yang suka menolong dan menaruh belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang-orang lemah, ini akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jika kita membaca Matius pasalnya yang ke-25 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45, di sana kita akan menemukan bahwa Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang hina dan miskin. Karena itu jangan pernah bertindak semena-mena, apalagi sampai menghina orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Saudara, tidak mengampuni orang lain dan menutup mata terhadap orang yang miskin adalah dua penyebab doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita senantiasa saling memperhatikan orang-orang yang lemah, saling menolong, sebab apa yang saudara tabur itu yang saudara akan tuai. Amin. Nah, karena itu ingat firman Tuhan saudara, ya. Jika dikatakan bahwa di Amsal pasal 19 ayat 17, ya, mereka yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Jadi membuat Tuhan itu berutang kepadamu. Ya, kita aja gak mau berutang. Kalau ada utang kita pasti bayar. Apalagi Tuhan. Iya kan? Tetapi ada orang gemarnya utang ya saudara ya. Jadi dari utang yang satu menutupi utang yang lain.
Saudara, mari saudaraku yang kekasih, mari kita lebih mengedepankan kasih. Karena memang kekristenan itu dikenal dengan kasih. Sebelum saya jadi Kristen, saya juga pernah mendengar bahwa ciri orang Nasrani itu ya santun dan penuh kasih. Itu tertulis dalam kitab suci saya yang lama. Nah, mari saudaraku yang kekasih, kita benar-benar ya berdoa ya, dan kita memperhatikan hal-hal mana saja yang membuat doa kita itu tidak dijawab karena ada hal-hal yang belum kita bereskan, ya. Ada hal-hal yang membuat keterpisahan kita dengan Tuhan. Ya. Kan juga dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka itu saudara, ya, kita juga harus selalu menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Amin. Supaya doa-doa kita itu tidak terkendala. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Amin. Nah, sebagai pasangan suami istri, ya, supaya doa kita tidak terhalang, ya, supaya kita segera mendapatkan jawaban doa, ya mari kita dalam rumah tangga kita perbaiki hubungan rumah tangga yang harmonis, ya, supaya rumah tangga yang rukun itu berkat Tuhan pasti diperintahkan. Ya. Di mana ada rumah tangga yang rukun, di sana ada berkat Tuhan yang Tuhan perintahkan. Kiranya kita dalam berdoa memperhatikan apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan mau saudara kita hidup diberkati, sukses, dan segala yang baik yang dari Tuhan, yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Itu sebabnya mari saudara kita perbaiki, kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan supaya kami membuang segala hal yang menghalangi doa-doa kami. Tentu adalah dosa. Maka dosa yang membuat keterpisahan antara kami dan Tuhan. Maka itu kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea di mana saja berada. Tuhan berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kemuliaan